Cerita kembali dilanjutkan yang seperti kita tahu kalau saat ini tengah berlangsung sebuah kompetisi alkemis dari semua benua. Pada putaran pertama, semua murid diharuskan mengendalikan sebuah api yang alhasil pemenangnya adalah Lord Kinchen, di mana dia yang awalnya diremehkan malah mendapati nilai tertinggi yang bahkan penilaian api miliknya sampai membuat sebuah kegemparan. Yakni api Lord Kinchen nyatanya tidak bisa ditilai dengan artefak penilaian biasa, melainkan harus menggunakan artefak di kelas 7. Yang dalam hal ini api gabungan Kinchen telah mencapai api di tingkatan 7 yang tidak ada seorang pun murid yang mampu menyainginya. Dan setelah kompetisi putaran pertama selesai, diceritakan juga kalau kompetisi kedua juga langsung kembali dimulai, di mana semua peserta lantas dibawa pada sebuah dimensi yang memiliki waktu yang berbeda antara dunia nyata dengan dunia kebun obat. 30 menit di dunia kebun obat sama dengan 100 tahun di dunia nyata. Segera semua peserta pun bersiap juga langsung dibekali 10 bibit tanaman obat yang mengharuskan semua murid untuk menumbuhkannya, yakni sampai ke tingkatan tertinggi yang bisa ditingkatkan. Siapapun yang mampu meningkatkan bahan obat sampai ke tingkatan paling tinggi, maka dia yang menjadi pemenang. Bos Kinchen. Di saat yang sama dia kembali mentransferkan energinya hingga memunculkan sebuah fenomena yang menggemparkan. Semua tetua bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada bunga milik Lord Kinchen. Mereka mempertanyakan kenapa bunga teratai Lord Kinchen memunculkan sebuah ledakan yang sangat dahsyat. Bahkan yang membuat mereka bingung lagi, yakni bunga teratai Lord kita malah memunculkan daun teratainya hingga berjumlah 7 teratai. Jelas ini sangatlah aneh, karena setiap daun teratai yang muncul ternyata berbanding lurus dengan level bunga tersebut yang bisa dikatakan jika memiliki 7 daun, maka itu sama dengan memiliki level ke-7. Semua orang tampak bingung, begitu juga dengan Guru Ouyang yang merasakan bunga teratai lore kita sudah mencapai di tingkat Raja Obat. Singkat cerita, waktu pun sudah habis dan semua peserta kemudian dialihkan ke tempat para tetua untuk menilai bahan obat yang telah mereka tanam. Tak basa-basi, setelah semua orang berbaris, Guru Ouyang segera menuju ke arah Lord Kinchen mengambil bunga teratainya untuk segera dicek dan dilakukan penilaian. Dia penasaran level sebenarnya dari bunga teratai Lord Kinchen yang tadi sudah memunculkan aura di level 7. Dan benar aja, setelah dicek dengan artefak penilaian, bunga tersebut memanglah sudah mencapai di tingkatan 7, di mana hal itu membuat semua tetua tercengang karena sangat tidak mungkin bibit obat tingkatan 6 itu dapat ditingkatkan menjadi tingkat 7.
Lagi-lagi ini sangatlah mustahil. Selain dari para tetua, Yu Shihui juga masih tidak percaya karena di semua daratan benua tidak ada metode yang mampu meningkatkan bahan obat. Karena masih penasaran dengan metode Qinchen, Guru Ouyang segera mengecek kebun Lord Qinchen tadi dengan formasi pemindaian. Dan didapatkan informasi metode Qinchen yang menggunakan sebuah metode pelahapan. Yang bisa diartikan metode Qinchen ini yakni menyerap semua bahan obat yang ada lalu menyatukannya pada salah satu bibit obat hingga mampu naik level menjadi level 7. Alhasil karena sudah diketahui, Guru Ouyang terlihat cukuplah senang dan segera mengembalikan semua orang ke tempat asal, yaitu arena kompetisi. Lantas sang wasit pun mengumumkan mengenai pemenang kompetisi putaran kedua sudah pasti jatuh pada Lord Qinchen dengan 100 poin. Yu Shihui 99 poin, Yemo 96, Hui Xinyu 94, Kutian 92 dan sosok yang dibanggakan Yan Qidou hanya 90 poin. Melihat ini, Xuan Cheng dan juga Huang Pu mereka sangatlah senang, berbeda dengan dua tetua yang lain yang kini merasa kesal atas kemenangan Lord Qinchen. Dan kini tinggallah putaran terakhir dari kompetisi alkemis, di mana kompetisi ketiga ini semua peserta disuruh untuk melakukan pemurnian pil. Dan setelah itu cerita pun bersambung.